Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa salatan wa salaman amma ba'du. Yang kami hormati kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah, para pemirsa yang berbahagia dimanapun berada. Pertama-tama mari kita panjatkan bersyukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberi nikmat oleh Allah untuk bisa menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kemudian rahmat salam kita sanjungkan kehadiran baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di dunia dan di akhirat kita selalu mendapat syafaatnya. Para pemirsa yang berbahagia dan dirahmati Allah, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ruqayyah bin Abi Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Di sana disampaikan bahwasanya kalimatnya adalah ad-dinu an-nasihah. Dalam bahasa pesantren, ad-dinu utawi agomo iku an-nasihatu agawe bagus. Maka agama itu adalah berbuat kebaikan. Kemudian sahabat bertanya, kulna. Sahabat bertanya, liman, berbuat baik dengan siapa ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, lillahi, berbuat baiklah dengan Allah. Maka di bulan suci Ramadan ini kita harus berbuat baik dengan Allah dengan berbagai macam ibadah yang sudah kita pahami dan kita laksanakan selama ini, seperti sholat, puasa, sodako, dan lain-lain sebagainya. Karena apa kita berbuat baik dengan Allah? Karena Allah sendiri itu sudah berbuat baik dengan kita, memberikan rizki sebanyak-banyaknya, baik zahir maupun batin. Dan itu pun Allah dengan perbuatan baiknya, itu umat yang tidak beriman pun diberi nikmat oleh Allah. Maka kita harus membalasnya, berbuat baik dengan Allah dengan ibadah-ibadah yang baik, dengan mengistiqomahkan ibadah kita sehingga kita menjadi insan yang baik. Ini yang pertama. Yang kedua, kita berbuat baik dengan kitab-kitabnya Allah, wali kitabihi. Berbuat baiklah dengan kitab-kitab Allah, yaitu kita bagi umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, maka kita harus sering membaca Al-Quran. Setidak-tidaknya setiap hari kita baca Al-Quran. Jangan sampai tidak. Karena Al-Quran itu adalah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Untuk apa tujuannya Quran diturunkan? Adalah liislahi, untuk kebagusan, liislahin nasi fi dinihim wa dunyahum wa akhiratihim. Quran diturunkan itu untuk memperbaiki manusia dari segi agamanya, dunianya, dan akhiratnya. Kalau kita istiqomah setiap hari baca Al-Quran, maka kita sebagai manusia yang keramat. Kenapa? Karena akan muncul pada diri kita sifat-sifat yang baik karena mukjizat dari Al-Quran itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, wali rasulihi, berbuat baiklah dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin. Maka Rasulullah di dalam mencintai kita, mencintai umatnya luar biasa. Maka kita pun harus membalas cinta Rasulullah kepada kita. Dengan apa? Dengan memperbanyak bacaan sholawat. Terserah mau berapa jumlahnya. Tapi karena Rasulullah begitu cintanya dunia akhirat, maka alangkah naifnya ketika kita membaca sholawat dengan dihitung menggunakan jari 3, 2, atau 1. Maka kita harus senang membaca sholawat sebagai salah satu bentuk cinta kita kepada Rasulullah SAW. Terus kemudian yang berikutnya,
wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Kemudian yang berikutnya adalah kita juga berbuat baik terhadap pimpinan kita. Baik pimpinan negara, baik pimpinan dalam keluarga atau dalam masyarakat. Kita pun harus berbuat baik. Karena proses kehidupan di dunia itu ada aturannya. Sehingga kita harus saling menghormati, saling mentaati. Kita harus taat kepada pimpinan yang sekiranya memang tidak mencelakakan kita. Kita harus taati itu. Yang terakhir adalah wa'amatihim. Kita juga harus berbuat baik dengan makhluknya Allah, yaitu manusia ataupun makhluk yang lain. Karena mereka juga bisa mendoakan kita. Tumbuhan juga mendoakan kita. Hewan-hewan juga mendoakan kita. Kita harus berhusnudzon kepada makhluk-makhluk Allah. Maka kita harus berbuat baik kepada mereka. Jadi dalam sebuah hadis ini ada beberapa hal yang tadi kita sampaikan. Berbuat baiklah kepada Allah, berbuat baiklah dengan kitab Allah, berbuat baiklah dengan Nabi kita Muhammad SAW, berbuat baiklah kepada pimpinan, dan berbuat baiklah sesama manusia. Mudah-mudahan kita selalu diridhoi oleh Allah, diberi umur yang panjang, sehat walafiat, untuk bisa menjalankan ibadah-ibadah sebagai kita hamba Allah, sebagaimana kita hamba Allah. Kita harus selalu semangat untuk beribadah dan cinta untuk beribadah. Insya Allah kalau kita semangat, kalau kita cinta beribadah, maka kita akan memperoleh hasil yang kita dambakan, yaitu rahmatnya Allah. Saya kira itu para pemirsa, para pendengar dimanapun berada, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mohon maaf lahir batin apabila banyak kekurangannya dan kehilafannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.